Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atur Kautsar. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, Kitab Suci Al-Quran. Al-Quran dan sejarah turunnya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Bagi Muslim, Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dengan lafal dan maknanya, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sangat berharga bagi umat Islam hingga saat ini. Bagian-bagian Al-Quran. Al-Quran mempunyai 114 surat, dengan surat terpanjang terdiri atas 286 ayat, yaitu Al-Baqarah, dan terpendek dari 3 ayat, yaitu Al-Asri, dan Al-Kautsar, dan An-Nasr. Sebagian ulama menyatakan jumlah ayat di Al-Quran adalah 6.236. Sebagian lagi menyatakan 6.666. Perbedaan jumlah ayat ini disebabkan karena perbedaan pandangan tentang kalimat basmalah pada setiap awal surat kecuali At-Taubah. Kemudian tentang kata-kata pembuka surat yang terdiri dari susunan huruf-huruf seperti Yasin, Alif Lam Mim, Ha Mim, dan lain-lain. C. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui berbagai cara antara lain. 1. Malaikat Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW tanpa memperlihatkan wujud aslinya. Nabi SAW tiba-tiba saja merasakan wahyu itu telah berada di dalam hatinya. 2. Malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai manusia laki-laki dan mengucapkan kata-kata di hadapan Nabi SAW. 3. Wahyu turun kepada Nabi SAW seperti bunyi gemerincing lonceng. Menurut Nabi SAW, cara inilah yang paling berat dirasakan. Sampai-sampai Nabi SAW mencucurkan keringat meskipun wahyu itu turun di musim dingin yang sangat dingin. 4. Malaikat Jibril turun membawa wahyu dengan menampakkan wujudnya yang asli. Setiap kali mendapat wahyu, Nabi SAW lalu menghafalkannya. Beliau dapat mengulangi wahyu yang diterima tepat seperti apa yang telah disampaikan Jibril kepadanya. Hafalan Nabi SAW ini selalu dikontrol oleh malaikat Jibril. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan dalam 2 periode. Yang pertama, periode Mekah, yaitu saat Nabi SAW bermukim di Mekah, sampai Nabi SAW melakukan hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa itu disebut ayat-ayat Makkiyah, yang berjumlah 4.726 ayat, meliputi 89 surat. Kedua adalah periode Madinah, yaitu masa setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun dalam periode ini dinamakan ayat-ayat Madiniyah, meliputi 1.510 ayat dan mencakup 25 surat. 2. Isi kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia dari awal diturunkan hingga waktu penghabisan spesies manusia di dunia baik di bumi maupun di luar angkasa akibat kiamat besar. Di dalam surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran terkandung kandungan yang secara garis besar dapat kita bagi menjadi beberapa hal pokok atau hal utama beserta pengertian atau arti definisi dari masing-masing inti kandungan sarinya, yaitu sebagaimana berikut ini. Yang pertama, akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah SWT yang satu yang tidak pernah tidur dan tidak beranak pinak. Kedua, ibadah. Ibadah adalah taat, tunduk
ikut atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. 4. Hukum-hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman. Hukum pada sesama manusia yang terbukti bersalah. 5. Peringatan atau takzir. Takzir atau peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka atau wa'id. Takzir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat surga jannah atau wa'ad. 6. Sejarah-sejarah atau kisah-kisah. Sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. 7. Dorongan untuk berpikir. Di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Selanjutnya, 3. Makna Al-Quran. Makna Al-Quran. Apa arti kalimat Al-Quran? Apa asal katanya? Adakah Al-Quran sendiri telah menyebutkan dirinya dengan nama Al-Quran? Di dalam Al-Quran, pernyataan nama ini bisa ditemukan di banyak tempat. Tapi bukan maksudnya di sini untuk mengkalkulasi semua ayat yang terdapat di dalamnya kalimat Al-Quran. Cukuplah dengan menyebutkan beberapa contoh sebagai bukti. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah dan perhatikanlah. Dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah diberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan Al-Quran yang agung. Dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 77. Sesungguhnya Al-Quran ini bacaan yang sangat mulia. Dalam Quran Surah Al-Buruj ayat 21. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Al-Hadis dan As-Sunnah. 1. Pemaknaan terhadap hadis. Menurut Ibnu Manzur, kata al-hadis jamaknya al-ahdis, al-haditsan, dan al-haditsan, dan al-hudsan. Menurut bahasa, kata al-hadid mencakup al-jadid lawan qadim. Qadim artinya yang baru atau jamak hidat, hudatsa, dan hudits. Al-kabar yang artinya berita, dan al-karib artinya dekat. Adapun pengertian hadis secara terminologis menurut ahli hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam definisi di atas menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori hadis adalah perkataan atau kauliyah, perbuatan atau fi'liyah, dan keadaan atau ahwaliyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, 2. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penafsiran dalam praktek-praktek penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Dan umat Islam diwajibkan mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti Al-Quran. Dan hadis mempunyai beberapa fungsi, diantaranya 12. A. Hadis berfungsi bayan al-tafsili.
yaitu menjelaskan atau memerinci kemusmalan Al-Quran sehingga dapat dipahami umat Islam. Hadis berfungsi sebagai bayan al-taqid, yakni memperkuat dasar hukum yang telah ditetapkan Al-Quran, yakni dengan cara mengulangi apa yang dikatakan dalam Al-Quran. C. Hadis berfungsi sebagai bayan al-mutlak, yakni memberikan batasan-batasan dari dalil Al-Quran yang masih berbentuk dalil mutlak, seperti laki-laki dan perempuan yang mencuri. D. Hadis berfungsi sebagai bayan al-taksis, yaitu menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, seperti dalam pemberian harta waris kepada anak laki-laki dan perempuan bagi orang tua yang sudah meninggal, tapi Rasul membatasi dengan ketentuan bahwa anak yang membunuh tidak bisa menerima warisan dari orang tua yang ia bunuh. E. Hadis berfungsi sebagai bayan tasri', yaitu menetapkan suatu hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran secara jelas seperti penentuan hukum zakat fitrah. F. Hadis berfungsi sebagai bayan al-nas, yaitu berfungsi menghapus hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti disebutkan dalam Al-Quran bagi orang yang sudah ada tanda-tanda kematian, hendaknya memberikan wasiat kepada ibu, bapak, kerabat dan kerabatnya. Selanjutnya 3. As-sunnah. Pertama, iman. Konsekuensi iman kepada kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW adalah kewajiban menerima semua yang datang darinya dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih seorang Rasul pada setiap periode untuk menyampaikan syariatnya. Kedua, Al-Quran. Para ulama berlandaskan Al-Quran atas kehujahan as-sunnah. Di antaranya yang terpenting adalah 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi legitimasi kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan dan memerinci hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. 2. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaati Rasulullah SAW. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan kecintaan kepadanya dengan perintah mengikuti Rasulullah SAW. 4. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyandingkan perintah taat kepadanya dengan perintah taat kepada Rasulullah SAW. 5. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meminta hukum atau keputusan kepada Nabi Muhammad SAW saat terjadi perselisihan. Selanjutnya, ketiga, konsensus atau ijma para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW telah berkonsensus baik pada waktu Nabi Muhammad masih hidup maupun setelah beliau wafat atas kewajiban mengikuti dan mengamalkan sunnahnya serta mengimplementasikan semua hukum-hukum di dalamnya. Keempat, akal. Selanjutnya, wahyu dan firman Allah. Yang pertama, pengertian wahyu. Wahyu adalah sabda Tuhan yang mengandung ajaran, petunjuk, dan pedoman yang diperlukan umat manusia dalam perjalanan hidupnya, baik di dunia maupun akhirat, yaitu yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Dalam Islam, wahyu atau sabda yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW terkumpul semuanya dalam Al-Quran. Penjelasan tentang cara terjadinya komunikasi antara Tuhan dan nabi-nabinya yang diberikan oleh Al-Quran sendiri. Kedua, firman Allah merupakan suatu misteri dari sifat rububiyat bahwa ciptaan mewujud melalui firman Allah. Kita bisa memahaminya sebagai pengertian bahwa fungsi ciptaan merupakan refleksi dari firman Allah atau firman Allah itu sendiri yang bisa mengambil bentuk ciptaan berdasarkan kekuasaan Allah. Kata-kata yang ada di dalam Al-Quran bisa ditafsirkan menurut kedua pengertian tersebut. Sekian dari saya, Atur Kausar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.